Dilanjutkan ya, nggak usah diulangi ya. Kami kelompok 2 mau memberikan sampel tentang produksi bakso yang kami beri nama bakso house. Perencanaan, budgeting dan proses produksi bakso house. Yang selanjutnya yaitu proses produksi atau atau operasi. Bahan baku, bahan penolong dan peralatan yang digunakan. Yang pertama, bahan yang digunakan untuk membuat bakso antara lain daging ayam setengah kilogram, daging sapi setengah kilogram, putih telur 1 butir, kemudian bihun dan jamur laut. Yang lainnya adalah racikan bumbu yaitu tepung tapioka 1 on, bumbu kaldu sapi 1 sendok makan, bawang 10 siung, bawang goreng 2 sendok makan. Kemudian pasokan bahan baku. Bahan baku dapat didapatkan di pasar maupun di supermarket karena bahan baku dan perlengkapannya sangat mudah didapatkan di pasar manapun sehingga sangat efisien dan efektif. Hanya saja kami masih kesulitan dalam memperoleh bahan jamur laut dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Bumbu halus untuk kuah bakso. Nomor satunya kemana? Udah diracik. Oh iya, ini kesalahan dalam mengetiknya. Harap dimaklumi. Dadak. Yang pertama yaitu merica bubuk 4 sendok. Teh, deh. Mempengaruhi. Yang pertama merica bubuk 4 sendok makan, yang sendok teh. Yang kedua bumbu kaldu bubuk 1 sendok makan, terus garam 1 sendok makan, bawang goreng 1 sendok makan, sumsum tulang sapi. Bahan penolongnya mie bihun dan mie kuning, sawi, asar timun secukupnya, bawang goreng, jamur laut dan sambal, kecap serta saus tomat atau saus cabai. Kemudian peralatan yang kami perlukan antara lain kompor, pisau, baskom, panci bakso, mangkok, sendok dan garpu. Cara pembuatan bakso, yang pertama campur semua bahan bakso lalu digiling, yang kemudian bentuk adonan menjadi bulat-bulat, lalu masukkan dalam air hangat, tunggu hingga bakso terangkat dan tunggu hingga bakso terapung lalu diangkat. Kemudian rebus bakso hingga matang, dan terapung lalu angkat dan tiriskan. Yang selanjutnya sajikan bersama pelengkap. Kemudian cara membuat kuah bakso, rebus air kurang lebih 5 liter bersama dengan sumsum tulang sapi. Lalu masukkan bumbu-bumbu halus untuk kuah bakso yang telah ditumbuk halus. Kemudian tunggu hingga mendidih. Yang selanjutnya sajikan bersama bakso house. Sajian, siapkan mangkok dan bahan penolong lainnya. Masukkan mie bihun, daun sawi, jamur laut, bakso yang sudah jadi ke dalam mangkok. Kemudian tuangkan kuah bakso dan bahan penolong seperti bawang goreng, jamur laut, asam timun, saus dan lain sebagainya. Kemudian produksi selama 4 bulan. Rencana produksi 1 bulan adalah 43 porsi kali 30 hari, yaitu 1290 porsi. Rencana produksi 4 bulan 1290 porsi kali 4 bulan sama dengan 5160 porsi. Kemudian anggaran biaya, daging sapi setengah kilogram 35.000, daging ayam setengah kilogram 20.000, bumbu bakso dan kuah 80.000, jamur laut 1 ons 19.000, sawi 1 ikat 3.000, mie kuning dan bihun 40.000, bawang goreng 1 ons 8.000, saus sambal kecap 10.000, telur 3 kg 50.000, gas LPG yang 12 kg 120.000. Jadi total jumlahnya 700.000. Mana ya bawahnya? Yang mana? Balik lagi tuh. Balik lagi. Tiganya di sini. Ini nggak kelihatan. Itu berapa? Ada 8, ada 5. 385 ya. 385.000. Peralatan memasak antara lain kompos, gas, kompor itu dari sapi ya, dari
buat ternak sapinya. Sama lagi kompor, gas LPG, panci, baskom dan lain-lain 700.000. Sewa dibayar di muka dalam rupiah. Sewa per bulan 1 juta. Kemudian karyawan 1 orang 500.000. Operasional listrik, air 1 bulan kurang lebihnya 500.000. Jadi totalnya 1 juta. Total perkiraan budget keseluruhan yaitu 385.000 plus 700.000 ditambah 1 juta dan ditambah lagi 1 juta jadi 3.085.000. Penentuan harga pokok penjualan. Daging sapi setengah kilogram 35.000, daging ayam setengah kilogram 20.000. Bumbu bakso dan kuah 80.000, jamur laut 1 ons 19.000, sawi 1 ikat 3.000, mie kuning dan bihun 40.000, bawang goreng 1 ons 8.000, saus sambal kecap terus 10.000, telur 3 kg 50.000, gas LPG 120.000, totalnya 385.000. Kemudian jadi belanja dengan uang 385.000 dapat digunakan untuk menyajikan minimal 43 porsi bakso hause, dihargai per porsinya 7.000. Harga pokok penjualan, harga pasarannya kita patok 8.500 per porsi, jadi bisa memperoleh keuntungan 1.500 per porsi. Biaya overhead dalam sebulan antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung 1 orang manajer yaitu 1.500.000, biaya bahan penolong yaitu antara lain jamur laut 1 kg 190.000, sawi 1 kg 30.000, mie kuning dan bihun 2 kg 40.000, bawang goreng 1 kg 8.000, gas LPG 12 kg 120.000. Jadi jumlah biaya bahan penolongnya 1.888.000. Kemudian biaya penyewaan gedung 1 juta, biaya listrik dan air 500.000. Jadi jumlah biaya overheadnya 4.888.000. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Gak usah ya. Oke, ada pertanyaan? Sebut nama dan silakan bertanya. Saya hitung 3 detik dari sekarang. Ya, silakan. Balik ke HP. Saya saat ini. HP. Tadi penentuan harga pokok itu kan jumlahnya 389. Itu tuh untuk berapa porsi? Maksudnya harga ini harga keseluruhan tadi kan di atas sudah dijelaskan kita 4 bulan kayaknya kalau nggak salah. Tadi kan dijelaskan kan 1 bulannya 43 porsi kan. Jadi HPP-nya itu kan tadi 385 dan lagi 43 porsi. Kalau bisa dihitung satu itu 7.000 lah harga pokok penjualnya. Tapi kalau untuk dijual lagi jadi 8.500, jadi untungnya 1.500. 385 bagi berapa? 385 dibagi 43 sama lebih 8.000 sekian, 8.900. Coba balik. Kalkulatornya udah 8.953. Nah itu nentuinnya harga jualnya 7.500 gitu. Oke, itu udah logiskan gitu. Intinya kalau misalnya 7.000 sama 8,5 berarti 7.000 itu HPP-nya. Sedangkan HPP-nya sudah 8.900. Berarti salah dong. Ting tong. Ya diubah aja. Ya ini kan salah perhitungan ya sesuai dengan HPP semisal HPP. Pertanyaan dicatat grup masing-masing. Jadi nanti revisiannya yang dikirim ke saya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain?
tambahin kalorinya, ada yang mau bikin cuma dapat capek doang. 10.000 lah udah. Saya yang nggak masukin harga telur, jadi nggak harga telur, jadi nggak tercantum. Itu karyawan kerjanya berapa hari? Oh, nggak ada yang tanya, saya berapa tanya. jam? Ya. Klasifikasi biayanya. Kemarin saya minta biaya variabel, biaya tetap, yang termasuk bahan baku, bahan penolong, belum jelas. Hanya ada bahan penolong, sedangkan bahan-bahannya yang seperti daging dan lain sebagainya. Saya tanya, apakah tepung juga masuk bahan baku? Tepung masuk, yakin? Soalnya saya yang buat bakso. Benar. Kalau nggak ada tepung itu nggak bisa. Lihat, 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 kayu. Apa meja ini? Dari kayu, ini ada besi bawahnya. Yang kelihatan apa? Kayu sama besi kan? Paku kelihatan nggak? Paku bahan penolong atau bahan penolong? Jadi kalau misal ini berarti kok Tepung masih kelihatan bentuk tepungnya ketika jadi bakso. Masih kerasa tepung ketika makan baksonya. Jadi nggak masuk bahan penolong. menurut kalian semuanya, nggak cuma kelompok aja, untuk bakso bahan bakunya apa aja? Daging sapi berarti daging sapi. Hanya daging. Daging sapi. Pertanyaan kedua, dasar alokasinya Enggak. Bahan alokasi itu apa? dasar alokasi biayanya. Jadi misalnya tadi sumber dana bukan. Jadi misalnya tadi sudah ada total HPP berapa, total biaya-biaya yang lain berapa. Terus tiba-tiba langsung muncul 4-3 mangkok, muncul tiba-tiba 7.000, HPP-nya 7.000, muncul tiba-tiba 8,5 yang dijual. Ya kan? Itu dasar alokasinya si 43 atau bakso per butirnya? Oh tadi 4-3 porsi. porsinya. HPP Porsinya berapa? Berapa bakso? Isinya. yang Besar berapa, ada yang kecil berapa? ada loh. Itu mah di Di atasnya ada berapa? per baksonya ada 5. Per porsinya ada 5. Berarti ya. Kalau ada yang pengen beli satu bakso aja, kalian hitungnya gimana? Ngitungnya biasa. Ini Berarti yang mangkok. Berarti nggak boleh kan? Iya. Kalau misalnya dasar alokasinya per mangkok, berarti bu saya mau beli satu bakso aja, nggak boleh nak beli satu mangkok. Udah. Tahu bahasa Jawa nggak sih? tahu. Kayak gitu. Tapi kalau saya penjual biasanya kalau cuma satu butir nggak apa-apa dia Promosi. Jadi nanti ada lagi ada tahu mau lagi. Dasar alokasinya tetap biasanya itu per mangkok, per porsi biasanya. Kalau realitanya di dunia bisnis itu per mangkok. Kecuali misal gini ya, kita mau beli ini, kalau saya bicara biasa saya jualannya ya, kita tetap alokasi per mangkok. Kecuali mereka ada yang belinya nggak mungkin beli satu. Kalau satu itu bonus. Kalau belinya bu mau beli 10.000. Kalau mau beli 10.000, sedangkan satu mangkoknya misal dibuat 5.000, berarti itu jelas misal 15.000 atau gimana. Setengah mangkok itu biasanya ada orang yang nggak mampu gitu, beli cuma mau buat anaknya itu setengah mangkok, padahal kita itu tetap alokasinya satu porsi. Nah itu gimana? Kadang ya kita kasih satu mangkok itu 2 atau 3 gitu aja gitu. Jadi kalau misal apa kayak tadi kayaknya itu ada, mungkin kemungkinan itu ada, tapi mungkin kita masukkan ke dalam apa ya, pengeluaran tak terduga, kayak kalau ada yang minta satu apa gitu. Terus kalau misalnya saya mau beli 13 biji, bukunya gimana? Ya kita ngitung per mangkok itu ada berapa butir, kayak tadi misal ya per mangkok per porsi kita 5 biji. Nah itu dikalikan aja, misal satu mangkoknya berapa tadi, 10.000 atau 7.000, itu dibagi. Nah dibagi 5 itu berapa kira-kira, kita nggak paten. Kalau misal cuma soalnya